Desa Beringin Rahayu dulunya dikenal sebagai desa subur dan makmur. Tapi sejak 5 tahun terakhir, tak ada satupun tangisan bayi yang terdengar. Setiap perempuan hamil di desa itu mengalami hal aneh, janinnya menghilang begitu saja tanpa jejak. Rumor menyeruak, ini bukan keguguran biasa. Semua korban mengalami mimpi buruk yang sama, seorang perempuan berambut panjang dengan tubuh melayang tanpa badan. Hanya kepala dan isi perut terburai menghisap perut mereka. Penduduk menyebutnya Kuyang. Dukun kampung, Mak Lia, pernah memperingatkan, jika malam gelap tanpa bulan, kunci jendela dan taburkan bawang putih. Karena malam itu, Kuyang lapar. Namun, tak semua percaya. Hingga suatu malam, istri kepala desa yang sedang hamil 8 bulan ditemukan pingsan. Perutnya bersimbah darah dan janinnya hilang. Sejak itu, ketakutan menjadi makanan sehari-hari. Malam demi malam dipenuhi doa dan tangis. Tapi entah mengapa, Kuyang selalu tahu di mana ada janin segar. Sampai akhirnya, seorang bidan muda bernama Anita ditugaskan di desa itu. Anita tak percaya tahayul, tapi semua berubah ketika ia mengalami malam pertamanya di Beringin Rahayu. Anita tiba di desa Beringin Rahayu sore itu. Angin sejuk menyambutnya, namun aura suram terasa menusuk. Rumah dinas bidan yang disediakan berada di pinggiran desa, dekat kebun bambu. Sepi dan agak menyeramkan. Saat membuka pintu rumah, ia mencium bau anyir samar. Tapi karena lelah perjalanan, ia mengabaikannya. Sambil merapikan koper, ia mendengar suara ibu-ibu yang lewat berbisik pelan. Dia yang baru, ya kasihan, nggak tahu apa-apa. Malamnya, Anita makan malam di rumah Pak Lurah. Istrinya, Bu Darmi, tampak pucat dan murung. "Kami senang kamu datang, Nak Anita," ujar Bu Darmi lirih. "Tapi semoga kamu kuat tinggal di sini." "Ada apa memangnya, Bu?" tanya Anita, penasaran. Pak Lurah menghela napas. "Sudah terlalu banyak nyawa melayang. Kami butuh bidan yang tak hanya bisa menolong persalinan, tapi juga menyelamatkan nyawa ibu-ibu hamil dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Anita tersenyum sopan. "Saya profesional, Pak. Saya tidak percaya tahayul." Pak Lurah hanya menunduk. "Kalau begitu, semoga malam ini kamu bisa tidur nyenyak. Tapi kalau kamu dengar suara bisikan dari kebun bambu, jangan dijawab, ya?" Anita tertawa kecil. Tapi saat malam tiba dan rumahnya sunyi total, suara itu benar-benar datang. Bisikan lirih dari luar jendela. "Aku lapar." Anita terjaga dari tidurnya. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu bisikan "aku lapar" terdengar sangat dekat, seperti berasal dari balik jendela. Ia bangkit perlahan, meraih senter dan mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang pelan diterpa angin. Ketika ia menyingkap tirai, tak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap dan rimbunan bambu yang bergoyang aneh. Tiba-tiba, pintu belakang rumah berderit, seolah ada yang membukanya. Anita langsung menoleh. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri lorong menuju dapur. Tangannya menggenggam erat gagang senter. Ia sempat berpikir untuk menelepon Pak Lurah, tapi ponselnya kehilangan sinyal. Sesampainya di dapur, pintu kayu itu terbuka lebar. Angin dingin masuk, membawa bau amis yang membuat perut mual. Lalu ia melihatnya. Sesuatu melayang di kejauhan. Hanya kepala manusia dengan rambut panjang, lidah menjulur, dan isi perut menjuntai seperti tali. Mata merahnya menyala dalam gelap. Anita membeku. Sosok itu melayang pelan ke arah rumahnya, tapi mendadak berhenti. Lalu berbalik dan lenyap ke arah kebun bambu. Anita mengunci pintu sekuat tenaga, lalu duduk terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. "Apa itu Kuyang?" bisiknya sendiri. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, Anita percaya ada sesuatu yang mengincar dari kegelapan, dan ia tahu ia baru saja disambut oleh penghuni asli desa ini. Pagi harinya, Anita masih syok, matanya sembab, tubuh lelah karena tak bisa tidur semalaman. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi bau amis itu masih melekat di rumahnya. Saat keluar untuk ke posyandu desa, beberapa ibu menyapanya dengan pandangan kasihan, seolah mereka tahu apa yang terjadi semalam. Di posyandu, Anita bertemu dengan 3 ibu hamil, Yati, Tini, dan Mira. Ketiganya hamil tua, namun wajah mereka tampak cemas, bukan bahagia. "Kenapa kalian terlihat takut?" tanya Anita saat memeriksa tekanan darah Yati. Yati menatap kosong. "Karena kami tidak yakin bayi ini akan lahir, Bu Bidan." "Jangan bicara begitu. Kalian sehat. Kandungan juga baik," ucap Anita meyakinkan. Tapi Mira memotong dengan suara gemetar. "4 ibu hamil sebelum kami. Semuanya kehilangan janin. Perut mereka sobek, tak ada darah, tak ada jejak, hanya kosong." Anita terdiam, suasana menjadi hening. Kemudian Tini berkata pelan, "Kami tahu Kuyang sudah datang. Ia bisa mencium janin yang sehat dari jarak jauh. Dan ia lapar, sangat lapar." Anita mencoba tetap tenang, tapi hatinya bergemuruh. Semua cerita mengarah pada satu hal. Ini bukan sekadar kepercayaan. Ini kenyataan mengerikan. Malam nanti, Anita berencana berjaga di rumah salah satu ibu hamil. Ia ingin membuktikan sendiri dan jika bisa menghentikan semua ini. Tapi tanpa ia sadari, dari kejauhan sepasang mata merah mengintainya dari balik rumpun bambu. Malam itu, Anita membawa tas kecil berisi peralatan medis dan sebilah pisau dapur bukan untuk menyerang, tapi sebagai jaga-jaga. Ia memilih berjaga di rumah Yati, yang usia kandungannya sudah masuk bulan ke-9. Yati dan suaminya, Pak Darto, menyambut dengan wajah pucat. "Kami sudah coba segala cara, Bu Bidan, bawang putih di jendela, doa tiap malam. Tapi yang terakhir tetap diambil juga," ujar Darto lirih. Anita memasang kursi dekat jendela kamar Yati. Ia membuka jendela sedikit untuk mengintip keluar, tapi memastikan semua ventilasi terkunci rapat. Jam menunjukkan jam 0:30. Suasana desa sunyi. Angin tak lagi berhembus. Bambu-bambu di luar terlihat seperti sosok-sosok berdiri diam. Tiba-tiba, suara genteng bergeser di atas rumah. Anita langsung siaga. Ia mengarahkan senter ke atas. Darto menggenggam tangan Yati, sementara perempuan itu menggigil sambil mengelus perutnya. Lalu terdengar suara seperti daging diseret di atas atap. Anita membuka pintu kamar, melangkah ke ruang tengah. Ia mengarahkan cahaya senter ke langit-langit. Sesuatu jatuh di luar. Anita berlari ke jendela. Di halaman, sosok Kuyang tampak jelas. Kepala melayang itu bergerak cepat, seolah mencium bau janin dari dalam rumah. Matanya merah, ususnya menjuntai dan berayun seperti cambuk. Anita menelan ludah. Ini bukan mimpi. Ini malam, pembuktian dan permulaan, pertarungan hidup dan mati. Kuyang melayang, mengitari rumah. Matanya menyorot tajam ke arah kamar Yati. Anita menahan napas. Tubuhnya menempel ke dinding sambil menggenggam pisau. Pak Darto mematikan lampu, berharap kegelapan menyembunyikan keberadaan mereka. Tapi dari luar terdengar bisikan mengerikan. "Aku mencium janin segar." Tiba-tiba kaca jendela kamar Yati berembun dari luar, seolah ada napas panas yang menghantamnya. Lalu dari balik tirai tampak 2 mata merah menempel di kaca. Yati menjerit tertahan. Darto memeluknya kuat-kuat. Anita memberanikan diri mendekat jendela dengan senter menyala. Saat cahayanya diarahkan keluar, sosok itu menghilang dalam sekejap.
seperti kabut yang tersapu angin. Tapi itu hanya sejenak. Sesuatu menghantam atap dengan keras. Genteng pecah, lalu terdengar suara seretan. Seperti isi perut diseret di genteng. Anita berteriak, "Jangan panik, aku di sini." Ia menyiramkan cairan alkohol di atas kusen pintu dan membakar selembar kain. Api kecil menyala, menerangi ruangan dengan cahaya oranye redup. Suara Kuyang tiba-tiba menjauh. Ia takut api, namun saat Anita mengintip dari celah pintu, sosok itu menggantung di dahan pohon mangga depan rumah. Matanya menatap langsung ke arah Anita. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi hitam dan tajam. Dan ia berbisik, "Kamu calon ibu juga ya?" Anita tertegun. Rahasia yang ia simpan. Ternyata Kuyang sudah tahu. Tubuh Anita bergetar hebat. Bisikan itu menusuk telinganya seperti jarum. "Kamu calon ibu juga ya?" Bagaimana bisa makhluk itu tahu? Ia belum pernah memberitahu siapapun tentang kehamilannya yang baru 2 bulan. Yati memandang Anita dengan kaget. "Bu Bidan, apa maksudnya Kuyang barusan?" Anita tak menjawab, napasnya terengah. Ia melangkah mundur, sadar bahwa kini dirinya juga target. Bukan hanya penolong, tapi incaran. Pak Darto mengunci kembali semua pintu dan jendela, sementara Anita menyiramkan garam di ambang pintu. Mengikuti saran yang pernah ia baca dalam buku tua warisan ibunya, buku tentang makhluk gaib Kalimantan. Malam itu, mereka bertahan hingga subuh. Tak ada serangan lagi, tapi suara lolongan anjing dan ayam jantan yang berkokok dini hari terasa ganjil seperti tanda bahwa sesuatu yang jahat telah meninggalkan tempat ini. Pagi harinya, Anita pulang ke rumah dinasnya dalam kondisi kacau. Ia mengunci diri, memeriksa perutnya sendiri, lalu duduk di sudut kamar sambil menangis. Ia tahu Kuyang mencium keberadaan janin dari darah. Dan sejak mimpi aneh sebulan lalu, ia sering mimisan saat malam. Mungkinkah itu tanda di siang yang panas dan sunyi? Pintu rumah Anita diketuk pelan. Seorang perempuan tua berdiri di sana berkerudung hitam, membawa tas anyaman bambu. "Aku Mak Lia," katanya. "Kalau kau ingin hidup, kita harus bicara. Karena Kuyang itu bukan hanya makhluk. Dia dulunya manusia, dan dia mengenalmu." Mak Lia masuk tanpa banyak bicara. Aroma dupa tua menyelimuti ruangan, membuat Anita sedikit pusing. Perempuan tua itu duduk di lantai, membuka tas bambunya, dan mengeluarkan lembaran kertas kuning lusuh bertuliskan aksara kuno. "Aku sudah tunggu kamu sejak 5 tahun lalu," ujar Mak Lia lirih. "Tapi kamu baru datang sekarang, dalam keadaan mengandung pula sayang." Anita menatapnya bingung. "Apa maksud ibu? Saya hanya bidan. Saya tidak tahu apa-apa." Mak Lia menatap langsung ke matanya. Kuyang itu dulunya manusia. Perempuan muda, cantik, pintar, iri hati. Dia ingin keabadian, tapi tak rela kehilangan kecantikannya. Maka ia belajar ilmu hitam dari neneknya. Ia jadi Kuyang, menghisap janin untuk tetap muda. Anita menelan ludah. "Dan Kuyang itu adalah bibimu sendiri." Nama aslinya Sri Murni. Anita terkejut. Ingatan masa kecil yang kabur perlahan muncul. Ia pernah punya seorang bibi yang menghilang secara misterius saat ia masih kecil. Orang tuanya selalu menghindar saat ditanya. Mak Lia melanjutkan, "Sri Murni sempat tinggal di kota, menumpang di rumah orang tuamu, tapi dia mencuri buku-buku ilmu hitam. Saat diusir, dia bersumpah akan kembali." Anita memucat. "Kamu adalah darahnya, janinmu adalah tumbalnya." Mak Lia membuka botol kecil dari tasnya, minyak kelapa dan bunga kenanga. "Ini bisa menyamarkan aroma janinmu, tapi hanya sementara. Kalau ingin selamat, kamu harus lawan dia." Dan malam itu, Anita memutuskan, ia tak akan lari. Ia akan mengakhiri kutukan ini. Malam mulai turun. Angin berhembus dari arah kebun bambu.
membawa suara-suara lirih tak jelas. Di dalam rumah, Mak Lia menggambar simbol-simbol pelindung di lantai dengan kapur putih dan darah ayam hitam. Kalau dia datang malam ini, kita harus ikat rohnya. Dia tak bisa mati dengan senjata manusia, hanya dengan darah keluarga yang menolak warisannya, ucap Mak Lia. Anita menggenggam botol kecil berisi darahnya sendiri yang sudah dicampur dengan akar bajakah dan bunga menur. Aroma tajam menusuk hidung. Inilah umpan yang bisa memancing Kuyang mendekat. Dia akan datang karena kamu adalah kunci terakhir untuk memperkuat ilmunya, ujar Mak Lia pelan. Tapi dia juga bisa dibinasakan lewat ikatan darah yang ditolak. Pukul 01.00 dini hari, suara desir mulai terdengar dari atas rumah. Genteng bergetar, lalu suara geraman rendah muncul dari langit-langit. Anita, keponakanku, darahmu hangat, janinmu manis. Anita berdiri di tengah simbol pelindung, menggenggam pisau kecil yang dilumuri darahnya sendiri. Mak Lia berdiri di dekat jendela. Komat Kamit membaca mantra tua berbahasa Dayak kuno. Lalu dari plafon, Kuyang menerobos turun, melayang di udara seperti kepala yang terbakar. Ususnya berayun, mulutnya meneteskan lendir menjijikkan. Matanya menatap tajam ke arah Anita. Berikan dia padaku, maka kamu akan hidup. Anita menjawab tegas. Kamu bukan keluargaku. Kamu adalah kutukan. Dan malam ini, aku mengakhiri semuanya. Dengan cepat, ia menyiramkan campuran darah ke arah Kuyang. Makhluk itu menjerit, tubuhnya berasap dan melesat ke atap. Malam belum berakhir, tapi perang baru saja dimulai. Jeritan Kuyang menggema di langit malam, membuat enjing-enjing desa melolong bersahutan. Asap hitam mengepul dari tubuh melayangnya. Tanda campuran darah penolak warisan mulai membakar kekuatan gelapnya. Mak Lia menyuruh Anita masuk lebih dalam ke lingkar pelindung. Ia melemparkan segenggam garam dan arang ke arah Kuyang, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Namun, Kuyang tak menyerah. Dengan kecepatan mengerikan, ia menabrak dinding rumah, membuat papan-papan kayu terlepas. Ruangan berguncang, lampu minyak terguling, dan api mulai menjilat lantai. Kita harus pindah keluar, teriak Mak Lia. Anita dan Mak Lia berlari ke halaman belakang. Di sana, lingkar pelindung lain telah digambar di tanah. Di tengahnya, berdiri kendi tanah liat besar yang dipenuhi air sungai dari 7 muara air suci yang hanya bisa digunakan sekali. Mak Lia memberi isyarat, kita harus jebak dia di kendi ini. Tapi itu butuh darah keluarga dan kesadaran penuh darinya. Anita menatap kendi itu. Kalau dia menolak masuk, kamu harus memancingnya, membuatnya percaya kamu ingin berdamai. Anita menggigit bibir, lalu melangkah ke tepi pelindung. Trimurni, panggilnya lirih. Kalau aku berikan janinku, kamu akan berhentikan. Tiba-tiba, Kuyang muncul di udara, terbang rendah, matanya melembut, dan suara bisikannya menjadi pelan. Ya, kamu memang keponakanku. Warisan ini untukmu. Ia melayang perlahan, masuk ke lingkar pelindung, mendekat ke kendi. Saat itu juga, Anita menyiramkannya dengan darah penolak dan mendorong tubuh melayang itu ke dalam kendi. Sekarang, Mak Lia menutup kendi dengan kain kafan dan menyegel tutupnya dengan lilin merah. Suara jeritan menggema dari dalamnya, mengguncang tanah. Kuyang terperangkap untuk sementara. Setelah Kuyang terperangkap, suasana malam terasa lebih tenang. Tidak ada suara lolongan anjing. Angin pun tak lagi menderu. Namun Anita tidak bisa merasa lega. Ia tahu segel itu bukan jaminan kekal. Mak Lia duduk bersila di depan kendi, membaca mantra sambil meneteskan lilin merah ke celah penutup. Asap tipis keluar dari sela-sela, membawa aroma busuk darah basi. Kita hanya punya waktu 7 hari, ujar Mak Lia lelah. Setelah itu, segel akan melemah.
Kita harus musnahkan jantung Kuyang agar dia tak bisa bangkit lagi. Jantungnya? Tanya Anita. Ya, jantung aslinya disembunyikan di tempat gelap, jauh dari tubuh. Selama jantung itu utuh, rohnya akan terus mencari jalan keluar. Anita teringat sesuatu. Kebun bambu. Sejak saya datang, selalu terdengar suara dari sana. Apa mungkin jantungnya disembunyikan di sana? Mak Lia mengangguk. Kuyang selalu kembali ke tempat gelap, dingin, dan lembab. Bambu adalah rumahnya. Anita menatap kendi yang masih mengeluarkan suara lirih, seolah Kuyang menangis, meratap, atau menunggu. Malam itu, mereka berjaga bergantian. Anita tidur dengan menggenggam pisau besi dan botol minyak kenanga. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Dalam mimpinya, ia melihat Bibi Sri Murni saat masih hidup, perempuan muda berambut panjang, duduk di depan cermin sambil merajah wajahnya dengan pisau tipis. Kecantikan abadi, darah bayi, semua akan aku miliki. Anita terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dari kendi, suara napas berat terdengar jelas. Segel itu mulai retak. Pagi menjelang, udara di desa Beringin Rahayu lebih dingin dari biasanya. Anita dan Mak Lia bersiap menuju kebun bambu, tempat yang mereka curigai menyimpan jantung Kuyang. Mereka membawa kendi bersegel, lilin merah, garam, serta pisau besi yang telah diasapi dupa 7 malam. Kebun bambu itu sunyi, seolah seluruh desa menahan napas. Langkah demi langkah membawa mereka ke tengga-tengga rumpun bambu yang paling tua dan rimbun. Di sanalah mereka menemukan lubang kecil di tanah, ditutup oleh batu pipih dan tali anyaman daun kelapa. Mak Lia menunduk, meletakkan telinganya dekat tanah. Ini dia, kamu bisa dengar? Anita mendekat. Dari balik tanah, terdengar suara samar, dentuman lemah, tapi jelas suara jantung. Mak Lia membuka tali dan batu penutup. Di dalamnya tergeletak organ basah, berdenyut pelan jantung Kuyang, dikelilingi darah kering dan rambut panjang yang membusuk. Cepat, Anita, tusuk dengan besi dan ucapkan sumpah penolakan darahnya. Anita mengangkat pisau dengan tangan gemetar, lalu berkata, dengan darahku, aku menolak garis warisan kegelapan. Aku putuskan ikatan ini, dan aku musnahkan warisan terkutuk ini selamanya. Dengan satu tusukan keras, ia menghujam jantung itu. Seketika, tanah bergetar. Angin kencang menghantam pohon bambu, membuatnya mengeluarkan suara lengking seperti jeritan perempuan. Dari dalam kendi yang mereka bawa, suara Kuyang meraung nyaring, lalu menghilang. Sunyi, jantung itu berhenti, berdenyut, segalanya berakhir. Atau setidaknya, begitu yang mereka kira. Tapi saat mereka berjalan pulang, Mak Lia menatap langit dan berbisik lirih. Tapi siapa yang mengajarkan Sri Murni ilmu ini? Dia bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Hari-hari setelah jantung Kuyang dimusnahkan, terasa lebih tenang. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi seretan daging di atas genteng. Desa Beringin Rahayu seperti bangkit dari kutukan yang lama menghantui. Yati, Tini, dan Mira melahirkan dengan selamat dalam waktu sebulan. Tangis bayi akhirnya terdengar kembali di desa itu, suara yang sudah lama hilang. Namun, ketenangan itu terasa ganjil. Anita masih sering terbangun malam-malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan lain, berjubah merah, berdiri di hutan gelap, tertawa sambil mengelus perutnya sendiri. Wajahnya tidak terlihat, tapi suaranya jelas. Ilmu itu tidak mati, hanya berpindah. Anita menceritakan mimpi itu kepada Mak Lia. Sang dukun tua tampak resah. Aku juga merasakan sesuatu. Energi gelap itu tak hilang sepenuhnya. Sri Murni memang musnah, tapi ilmu yang dia pakai berasal dari kitab hitam kuno. Dan kitab itu belum ditemukan. Anita terdiam. Kalau kitab itu jatuh ke tangan orang lain,
Mak Lia menatapnya tajam. Akan ada kuyang baru. Atau yang lebih buruk. Malamnya, Anita menggali kembali tas Sri Murni yang ditemukan saat menyegel jantungnya. Di dalamnya, ia temukan buku tua, hampir hangus, dengan tulisan tangan rapat dan simbol-simbol tak dikenal. Halaman terakhir bertuliskan dengan darah. Siapapun yang membaca ini, bersiaplah jadi wadah selanjutnya. Anita segera membakar buku itu di pekarangan rumahnya. Api membubung tinggi, disertai aroma daging terbakar. Tapi di kejauhan, seekor burung hantu hitam bertengger di atas pohon, mengawasinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Anita membakar kitab hitam itu. Desa kembali tenang, bayi-bayi lahir dengan selamat, dan penduduk mulai tersenyum kembali. Tapi di dalam hati Anita, bayangan mimpi itu tak pernah benar-benar hilang. Anita menjalani hari-hari seperti biasa, memeriksa ibu hamil, membantu persalinan, dan menjaga kesehatannya sendiri. Kehamilannya kini memasuki bulan keempat. Tapi sejak malam terakhir membakar kitab, ia sering merasakan ada yang berbisik dari balik cermin. Suara perempuan yang mirip dirinya sendiri. Kamu bisa lebih kuat dariku kalau mau menerima. Suatu malam, saat mencuci muka, Anita melihat bayangannya di cermin tersenyum sendiri. Senyum lebar. Bukan miliknya. Ia tersentak. Bayangan itu tak menghilang. Ilmunya sudah menyatu dengan darahmu. Kamu keturunanku. Anita mundur. Ketakutan. Ia mengurung diri dan membakar kemenyan setiap malam. Tapi suara itu makin kuat. Mak Lia datang keesokan harinya dan mendapati Anita hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Aku pikir aku sudah menghancurkan semuanya, gumam Anita. Mak Lia menatap perut Anita, lalu mengangguk pelan. Kuyang bisa dimusnahkan, tapi garis darah tak bisa dihapus. Kamu bukan pengikutnya, tapi kamu wadahnya. Anita menangis. Apa yang harus aku lakukan? Mak Lia menjawab lirih. Kamu harus membuat pilihan, memutus warisan ini, atau menerimanya dan menjadi penjaga rahasia ilmu itu. Tapi ingat, setiap pilihan ada tumbalnya. Anita menatap jauh keluar jendela, melihat bulan purnama yang bersinar sendu. Ia tahu, pertarungannya belum berakhir. Kutukan itu kini hidup di dalam dirinya. 3 tahun telah berlalu sejak malam penuh darah dan api di desa Beringin Rahayu. Anita kini hidup bersama putranya, Raka, yang tumbuh sehat dan cerdas. Desa itu pun kembali tenteram. Tak ada lagi suara bisikan di malam hari. Tak ada lagi perempuan hamil yang kehilangan janin. Namun Anita tahu, ketenangan itu dibeli dengan harga mahal. Mak Lia sudah meninggal. Sebelum wafat, ia meninggalkan satu pesan terakhir. Rahasia sudah kau warisi. Gunakan untuk melindungi, bukan melanjutkan. Sejak itu, Anita menjaga kitab yang dulu ia kira telah ia bakar. Sebagian halaman memang hangus, tapi bagian intinya mantra pemanggil dan segel jiwa masih utuh. Ia tak punya niat menggunakan ilmu itu, tapi ia tahu orang lain bisa saja datang mencarinya. Dan benar saja, malam itu seorang perempuan asing datang ke rumahnya. Perempuan muda, matanya cekung, tubuhnya kurus. Dengan suara lemah, ia berkata, "Anak dalam kandunganku terus bergerak, seolah takut. Tolong, aku mendengar nama Ibu Anita dari orang-orang kota. Mereka bilang, hanya ibu yang bisa menolong." Anita menyadari sesuatu. Bayi dalam kandungan perempuan itu sedang diincar. Dan dari kejauhan, angin malam kembali membawa suara yang sangat dikenalnya. Aku kembali. Lapar. Anita menatap langit malam, lalu membuka lembaran kitab yang ia sembunyikan di bawah lantai. Dengan suara tenang, ia berbisik, "Kalau kau kembali, aku juga sudah siap." Karena kini, ia bukan lagi sekadar bidan. Ia adalah penjaga dan pewaris terakhir.